Presiden Prabowo Subianto selamat atas pelantikannya yang berlangsung begitu lancar dan mendapatkan respon yang begitu positif juga, termasuk saat mengumumkan kabinet kemarin, Pak Prabowo. IHSG langsung dari merah jadi hijau nih, Pak. Begitu ya? Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, dan sekarang kini kita berterima kasih sekali dikasih kesempatan untuk join di retret Kabinet Merah Putih ya, Pak ya. Ini di Akmil. Nah, ini pertama kali nih Pak dalam sejarah kabinet, para menteri, wamen, dan kepala-kepala badan mendapatkan pembekalan gitu ya Pak ya, sebelum bertugas. Apa Pak yang mendorong Pak Prabowo menyelenggarakan rangkaian pembekalan ini bagi para menteri Bapak? Sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari satu partai. Mungkin saja nanti di kemudian hari, tapi sekarang saya kira masih sulit. Dan saya berpendapat bahwa harus ada kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dengan demikian, dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal. Bonding ya Pak ya? Bonding, ya, team building. Ini sangat dibutuhkan di setiap usaha. Kalau kita mau bentuk tim sepak bola, itu lama proses ya, teamwork. Sehingga orang kerjanya tuh baik, saling mendukung, saling mengisi. Jadi ini usaha saya juga meraba-raba, saya kan juga baru pertama kali jadi presiden kan. Jadi, tapi semua merasa, saya lihat cerah, saya lihat everybody's happy, gembira, ya, saling, jadi suasana lain itu. Jadi itu adalah beberapa alasan Presiden Prabowo guys ya. Perlunya namanya retreat itu untuk mengenal satu sama lain supaya dapat bekerja sama dengan baik, sinergi dengan baik ya. Karena memang semua menteri itu berasal dari berbagai latar belakang dan juga berasal dari berbagai partai politik ya, tentunya mempunyai ideologi yang mungkin saja berbeda teman-teman. Dan ini adalah usaha untuk menyamakan visi dan misi dalam satu kapal besar sebesar bangsa dan negara Indonesia guys. Ini adalah video teman-teman waktu Pak Prabowo sebelum menjabat presiden itu mengecek kondisi Akademi Militer yang ada di Magelang, yang saat ini Pak Presiden dan rombongan para menteri berada guys, dan hari ini kabarnya akan bertolak ke Jakarta dan siap bekerja besok lagi guys. Siap kerja, sudah selesai pembekalan dan siap tancap gas guys. Kita nantikan seperti apa ya nanti progres kerja dari para menteri Kabinet Merah Putih daripada presiden kita Pak Prabowo Subianto guys. Ini waktu menjadi Menhan kemarin Pak Prabowo guys. Lu lihat, sekarang lagi di Akademi Militer. Akademi Militer Magelang. Kita semua tahu bahwa pada hari ini sedang dilaksanakan retret kabinet. Jadi dengan... Oke baik teman-teman, sajadah sebentar sebelum lanjut silahkan teman-teman subscribe channel ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share teman-teman. Dan kita lanjut videonya berikut ini. Acara ini tidak mengganggu masyarakat dalam beraktivitas. Oh tidak. Saya mau tanya nih. Ya. Boleh nggak sih kita masuk ke dalam? Ya nggak boleh toh Pak Babin. Kenapa? Itu khusus menteri. Khusus menteri? Iya. Berarti tetangga saya boleh dong? Loh, kok bisa? Tetangga saya kan menteri. Menteri apa? Menteri sunat. Ngawur, kui mantri. Widih, seragamnya guys. Wih, Pak Erik guys, Pak Zulkifli Mansyah, Sirait dan Pak Erlangga. Ini
seragam semua guys. Oh ini ibu yang lagi trending topik guys, Ibu Stella Christie, Menteri Keuangan kita guys. Bang Raffi Ahmad ini Partai Pariwisata. Pak Listio, Menteri Pendidikan guys. Pak Bahlil, Raja, Pak Ahy guys. Baru kali ini ya pergantian kepemimpinan presiden guys, menjadi trending berita internasional guys. Jadi Indonesia itu disorot ya, kita disorot guys sama media asingnya. Semenjak Pak Prabowo ini maju dan memenangkan jadi pemimpin Indonesia, presiden Indonesia, semua media asing menyoroti Indonesia guys. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus. Bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Tadi guys, wah mantap cuy, mantap ini mayor tadi guys. Sekarang diberi jabatan oleh Pak Prabowo guys, Sekjen Kabinet, Sekretaris Kabinet Merah Putih. Wis, abis Mas Didit, makasih loh. Thank you. Ini luar biasa. Yoga Mas Didi, terima kasih Kak. Thank you. Kak Jo, makasih. Wah ini luar biasa. Kemenpora luar biasa ya. Bagian dari olahraga. Bagian olahraga indah sekali nih. Masuk apres juga. Suara Bang Raffi guys ya, Pak Raffi Ahmad. Kita foto yuk. Semakin selama 3 hari itu, dan juga baris berbaris, dan di kondisi yang jam subuh udah harus bangun pagi itu memang ada sainsnya untuk bonding. Ya, Pak. Itu Ada ilmiahnya Pak, ada ilmiahnya dan untuk kalau kita dibikin tidak nyaman lagi. Bu Stella angkat bicara guys, ilmunya ini udah main ini otaknya. Semua bisa di ini. Ini adalah waktu turun dari lembah Tindar, enggak salah teman-teman, sebelum akhirnya hari penggemblengan dari para menteri kabinet Presiden Prabowo bertolak ke Jakarta guys, dan siap bekerja guys. Wih, aura Pak Ahy nih memang ya guys, militernya kuat banget guys. Mas Diki ya, mereka keluar berjalan kaki menyapa masyarakat, awak media. Ini kita dengarkan jadi pernyataan kesan dan pesan yang dirasakan bisa para menteri guys. Bangsa ini dengan baik. Semua tidurnya hanya 2-3 jam, tapi tidak ada satupun yang ngantuk saya, tapi bisa memenangkan ngantuknya gitu loh ya. Dan betul-betul kita bahagia sekali. Terima kasih buat Pak Prabowo, luar biasa. Rasanya bangun di malam ini pakai sirine begitu ya, pakai lonceng begitu pasti bangun para menteri. Iya, jadi setiap pagi kita langsung ada sirene bangunin jam 4 sore, jam 4 pagi, ya kan? Kita mau makan juga ada instruksi untuk lonceng, ya kan? Kita mau makan juga waktunya nggak lama,
mulai makan kita berdoa, setelah itu 15 menit dikasih waktu untuk makan, lonceng bunyi lagi, langsung berhenti makan. Wah, jadi kita harus cepat-cepat. Sampai ada yang bercanda, kalau kamu nggak terlalu lambat makan, jangan gigit, jangan dikunyah, langsung telan aja katanya. Wah. Itu luar biasa, luar biasa. Ini ya. Pengalaman yang baik. Cerita unik apa? Cerita-cerita unik di Guyamping seperti apa? Iya, artinya kalau Ini jadinya kalau presiden kita dari latar belakang militer guys. ya kan? Tapi yang saya luar biasa, walaupun ini Ya, baru, fine. tak ada satupun yang terlambat. Semua on time, ya on time semuanya, nggak ada yang terlambat satupun. Jadi karena apa? Katakanlah jam Luar 8 biasa, mulai ya. acara, jam 8.45 sudah ada pemberitahuan dengan mikrofon, bergeser 15 menit lagi gitu kira-kira gitu ya. Jadi disiplin oke lah, Pak ya, bagus sekali. Nggak sempat lama kita di tenda, semuanya itu kan semua kan ada, habis kita pagi-pagi jam 4 ya kan bangun, kemudian jam 5 olahraga, selesai jam 7 kita bersih-bersih, udah makan pagi, kemudian langsung dapat pengarahan dari Bapak Presiden gitu. Ya, jadi oke. Ya. Oke. Apa kan udah dijawab. Ini dia, Caimin. Kita kembali ke Jakarta. Caimin guys. Siap bertugas. Siap. Senin kita mulai kerja. Siap gerak. Wais, Senin besok guys. Caimin sudah siap kerja guys. Wih, ini sudah menarik kan guys. Tapi juga kita doakan bagaimana prajurit kita, terutama yang Bang Arar Sirait yang kemarin sempat keluar dari Partai PDI Perjuangan. supaya ada terobosan. Seperti arahan Pak Prabowo, harus ada terobosan. Jangan pas masih aktif diberikan rumah dinas, tapi sesudah pensiun harus keluar dari rumah dinas tanpa rumah. Jadi itu saya mohon kita cari solusi yang sesuai aturan. Itu pembicaraan dengan beliau. Gitu Pak Kasat ya. Oke, terima kasih Pak Menteri. Biasanya udah jalan. Nomor 1 kompak. Tidak ada Superman, yang Oke ada juga seperti guys. Oke juga. ya, semua anak buah presiden. Tidak ada yang jagoan sendirian. Ya, semua koordinasi. Kedua, kerja keras. Mantap sih, mantap nih, mantap ya. Ketiga, keempat, target bagaimana bisa tercapai dengan berkolaborasi bersama. Tidak ada keberhasilan orang per orang, keberhasilan bersama. Itu yang ditekankan. Teamwork. Saya jam 3.30 ke Solid. rusun di Pasar Rumput. Bertemu dengan Mendagri dan PJ Gubernur. Tempatnya sudah ada, penghuninya masih sedikit. Jadi kita yang sudah ada kita akan isi. Terima kasih. Kita nggak diajari menembak kok. Kita nggak diajari bahwa ransel isinya batu naik ke Gunung Tidar, enggak. Nah, ini teman-teman mungkin teman-teman ingat Sesuatu yang tahun bisa dilakukan juga di perusahaan-perusahaan, ya. Di perusahaan tahun 98 enggak salah. Ini salah satunya yang ditangkap Presiden Prabowo ya, waktu jadi jenderal. Di situ. Sekarang udah gabung dan latihan ya fisiknya hanya pagi sesuai saja. dengan kondisi perubahan itu ada guys. Senam, baris berbaris. Saya kira itu Sama sesuatu yang wajar ideologi ya, pun di pesantren terjadi, juga guys. seperti itu. Saya kira nggak ada yang istimewa, yang ciri khas militerisme tidak ada. Bahkan lebih baik diskusinya, mengundang banyak pengamat, pemikir, kelas dari internasional juga, dari kampus-kampus besar, dari MIT diundang tentang kepemimpinan, tentang entrepreneurship. Lain-lainnya bicara soal geopolitik, bagaimana pengaruh perang terhadap proses program pemberantasan kemiskinan misalnya, pengaruh perang terhadap tersumbatnya pasokan pangan sehingga kita nggak boleh tergantung dari negara lain. Benar-benar dipersiapkan sama Presiden Prabowo guys ya. Semua sudah diambil ancang-ancang atas kemungkinan yang terjadi. Karena kita ini latar belakang berbeda-beda, perang-perang yang terjadi di tapi di situ kita 3 malam 4 hari intens, berbagai agenda yang membuat kami jadi satu. Yang kedua, kecintaan terhadap merah putih ya semakin membara, kira-kira itu. Caimin
lagi atau apa kayak gitu? Hampir semua berkesan, mulai bangun pagi, makan siang, makan malam, kemudian olahraganya, apalagi soal baris berbaris ya, yang suka salah-salah gitu ya. Hampir semua berkesan juga ya. Hampir semua. Ada yang salah juga ya. Inilah cara LKBB-nya guys. Prabowo mensolidkan tim sekaligus merapatkan barisan. Inilah cara Pak Presiden agar tim yang akan bekerja 5 tahun ke depan menjadi tim yang kuat, solid, bersatu, dan tentu saja barisan yang rapi dan disiplin. Mulai Mas dari Anies mana ini Mas Anies? yang humoris juga disiplin yang tinggi. Akhirnya kita baru tahu bahwa ada yang nggak bisa baris berbaris sama sekali, ada yang sudah ahli. Yang cepat, gampang itu yang mudah diingat, istirahat di tempat, nah itu hafal semua. Ya, yuk, makasih. Ikut pramuka. Ya nanti kita lihat. Yuk, makasih. Terima kasih. Tugas saya adalah melanjutkan dan mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Yang paling penting adalah beliau menitipkan kepada saya agar supaya pembangunan kekuatan pertahanan negara itu bisa menjadi benteng kedaulatan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional yang utamanya adalah melindungi tumpah darah Indonesia. Di kepulangan anggota Kabinet Merah Putih usai pembekalan guys, ini tampak Mas Wakil Presiden ya, Mas Gibran. Sudah siap-siap untuk meninggalkan Akmil di Magelang guys. Banyak tweetan daripada netizen, Presiden terkeren abad ini Prabowo Subianto guys, sama Mas Gibran guys, terkece guys. Uish. Memang Mas Gibran nih. Sesak guys, nggak bisa jalan mobilnya Mas Wapresnya guys, sampai ditarik-tarik lagi sama mak-mak nih guys. Oh, pas Wapresnya sampai kewalahan nih guys. Tanpa pengawalan yang ketat ya, Mas Gibran apa adanya di sini guys. Dan akhirnya Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka dan juga menteri-menteri mau tolak ya dari Magelang ke Jakarta untuk siap-siap kerja besok pagi guys, hari Senin. Mas Menteri ini dah wajah-wajah dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih guys. Widih, Prabowo guys, presiden kita nih. Mobil ini lagi trending guys, jadi pembicaraan dunia guys. Mobil anti peluru presiden yang pertama kali buatan Indonesia, PT Pindad guys ya, panjang 5 meter dan
Mungkin ada teman-teman yang berpikir ya teman-teman, setelah hari ini ada pembekalan yang seperti ini di Akmil Magelang ini, bisa jadi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan lagi apabila dirasa di tengah-tengah perjalanan kabinet merah putih itu sudah mulai kendor, kedisiplinnya kendor, kurang solid dan lain-lainnya, bisa jadi akan dikumpulkan kembali seperti ini ya teman-teman. Saja itu menurut saya. Teman-teman mungkin ada pendapat lain, silahkan komentar saja di bawah guys. Soalnya kalau background pemimpin presiden kita dari latar belakang militer itu sudah mesti tegas, jelas ya, transparan guys, karena sudah terlatih ya, sama-sama lapar, sama-sama kenyang gitu kan, sama-sama basah ya. Dan kita berdoa semoga Indonesia 5 tahun mendatang sudah menjadi negara yang maju, berkembang, dan disegani negara luar guys, dan tentunya bisa berdikari dengan kekayaan alam yang dimiliki, kekayaan bumi yang kita miliki sudah dikembangkan dalam negeri guys, itu memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Sekarang gantian sekarang ya, wakil menterinya sekarang naik pesawat Hercules guys. Mantap ini, wow. Ya betul ya, wakil menteri sekarang naik Hercules guys. Wow. Oh, sudah landing ini guys. Mantap.